Kalau kita bicara tentang Sri Mulyani, banyak orang langsung ingat pada sosok perempuan yang tegas, cerdas, dan berani. Tapi bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya sampai bisa menjadi salah satu Menteri Keuangan paling dihormati di dunia? Mari kita tarik kisahnya ke belakang. Sri Mulyani Indrawati lahir pada tahun 1962 di Bandar Lampung. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang menjunjung tinggi pendidikan. Sejak kecil, ia dikenal rajin belajar dan selalu punya rasa ingin tahu yang besar. Ketika dewasa, ia menempuh jalur akademik dan berhasil meraih gelar doktor ekonomi dari Amerika Serikat. Gelar ini bukan sembarangan, karena diperoleh dari University of Illinois, salah satu kampus bergengsi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Sri Mulyani meniti karir sebagai akademisi. Ia mengajar sebagai dosen ekonomi di Universitas Indonesia. Tapi langkahnya tidak berhenti di sana. Kemampuannya membuat ia dilirik oleh berbagai lembaga internasional. Dari sinilah kiprahnya mulai mendunia. Tahun 2005, jalan hidupnya berubah drastis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Posisi ini bukan main-main, karena ia harus mengatur keuangan negara di masa pasca krisis 98. Saat ekonomi Indonesia masih rapuh, tanpa ragu ia langsung melakukan reformasi besar. Salah satu langkah paling berani adalah membersihkan kementerian dari pegawai pajak dan bea cukai yang terjerat korupsi. Tindakan ini mengejutkan banyak pihak, tapi sekaligus memperlihatkan karakter tegasnya. Tidak ada kompromi terhadap integritas. Namun, pada tahun 2010, Sri Mulyani menghadapi tekanan besar politik akibat kasus Bank Senturi. Situasi ini membuatnya akhirnya memilih mundur. Meski begitu, langkahnya justru membuka jalan baru di kancah global. Ia dipercaya menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, jabatan yang sangat prestisius, bukan hanya untuk dirinya pribadi, tapi juga untuk Indonesia. Karena Sri Mulyani adalah perempuan Asia pertama yang menduduki posisi penting itu. Di Bank Dunia, ia menangani berbagai isu besar, dari pembangunan hingga penanggulangan kemiskinan. Reputasinya pun semakin mendunia. 6 tahun kemudian, tepatnya 2016, Sri Mulyani dipanggil pulang ke tanah air oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu, Indonesia membutuhkan figur yang berani dan berpengalaman untuk menjaga keuangan negara. Tanpa pikir panjang, ia kembali mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan. Selama 2 periode pemerintahan Jokowi, ia berhasil menjadi APBN tetap sehat, sekaligus tetap mendukung program pembangunan besar-besaran. Ketika kepemimpinan beralih ke Presiden Prabowo Subianto pasca pemilu 2024, Sri Mulyani masih tetap dipercaya untuk duduk di kursi yang sama. Ini membuktikan satu hal, apapun latar belakang presidennya, Sri Mulyani selalu dianggap sosok kunci dalam menjaga ekonomi. Jarang sekali ada pejabat yang bertahan lintas rezim, apalagi di posisi krusial Menteri Keuangan. Mengapa begitu? Karena ia dikenal sebagai penjaga disiplin fiskal. Dengan kata lain, Sri Mulyani memastikan pengeluaran negara tidak jor-joran, tapi tetap bisa mendukung pembangunan dan investasi. Ia punya gaya pengelolaan yang hati-hati. Defisit anggaran dijaga tetap terkendali, tapi uang negara tetap mengalir untuk hal-hal yang produktif. Inilah yang membuat pasar dan lembaga internasional sangat menghormatinya. Bahkan Lembaga Riset Ekonomi Indonesia (INDEF) pernah menyebut bahwa kredibilitas Indonesia di mata investor global sangat kuat berkat Sri Mulyani. Investor percaya pada Indonesia bukan hanya karena ukuran ekonominya besar, tapi juga karena tahu bahwa ada sosok Menteri Keuangan yang bisa menjaga uang negara dengan penuh tanggung jawab. Jika ditarik kesimpulan, latar belakang Sri Mulyani adalah campuran antara kecerdasan akademik, pengalaman global, dan integritas pribadi yang kokoh. Semua itu menjadikannya figur sentral dalam perekonomian Indonesia modern. Ia bukan hanya pejabat, tapi juga simbol bahwa dengan ilmu, keberanian, dan keteguhan prinsip, seorang anak bangsa bisa berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh ekonomi dunia. Sepanjang perjalanan hidupnya sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati tidak pernah berada di jalan yang mulus. Berkali-kali ia harus menghadapi badai besar, baik krisis ekonomi dunia maupun gejolak di dalam negeri. Dan setiap krisis itulah namanya semakin dikenal sebagai sosok yang berani mengambil keputusan sulit. Mari kita lihat satu persatu krisis yang pernah ia hadapi. Tahun 2008, dunia dilanda badai besar. Banyak bank raksasa di Amerika bangkrut, pasar saham jatuh, dan ekonomi dunia terseret ke jurang resesi. Situasi ini disebut sebagai Global Finance Crisis. Dampaknya terasa sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada saat itu, investor panik, harga komoditas anjlok, dan rupiah ikut tertekan.
Disinilah peran Sri Mulyani diuji. Sebagai Menteri Keuangan, ia harus menjaga agar ekonomi Indonesia tidak ikut terjerumus. Ia bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan. Kebijakan fiskal dibuat hati-hati, inflasi dijaga agar tidak liar, dan langkah-langkah penyelamatan diambil dengan cepat. Hasilnya mengejutkan, saat banyak negara jatuh ke angka pertumbuhan negatif, Indonesia masih bisa mencatat pertumbuhan ekonomi positif. Memang tidak spektakuler, tapi cukup untuk membuktikan bahwa kapal Indonesia tidak tenggelam di tengah badai. Sri Mulyani pun mendapat pujian, baik dari dalam maupun di luar negeri. Banyak yang mengatakan, ia berhasil mengemudikan ekonomi Indonesia melewati badai krisis global. Masih di sekitar krisis 2008, muncul kasus Bank Senturi. Bank kecil ini nyaris kolap. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan menular ke bank-bank lain dan menimbulkan krisis sistemik. Sri Mulyani bersama Bank Indonesia mengambil keputusan berani menyelamatkan Bank Senturi dengan dana talangan sekitar 6,7 triliun rupiah. Langkah ini menuai pro dan kontra. Dari sisi ekonomi, keputusan ini dianggap perlu dan mencegah efek domino. Tapi dari sisi politik, banyak yang menuding ada kejanggalan. Pansus DPR dibentuk, rapat-rapat panas digelar, dan Sri Mulyani berada di bawah tekanan besar. Ia dianggap ikut bertanggung jawab. Situasi semakin berat, hingga akhirnya pada tahun 2010, ia memilih mundur dari jabatan Menteri Keuangan. Keputusan ini mengejutkan publik. Namun langkahnya tidak berhenti. Tak lama kemudian, Sri Mulyani justru diangkat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Artinya, dunia melihat keberanian dan integritasnya. Meskipun di dalam negeri ia diterpa badai politik, banyak yang menilai keputusannya menyelamatkan Bank Senturi adalah pilihan sulit yang harus diambil, meski risikonya besar bagi dirinya. Satu dekade kemudian, Sri Mulyani kembali duduk di kursi Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo. Tantangan yang dihadapi kali ini bahkan lebih dahsyat, yaitu pandemi COVID-19. Bayangkan saja, aktivitas ekonomi mendadak berhenti. Bisnis tutup, jutaan orang kehilangan pekerjaan, rumah sakit penuh, ekonomi dunia jatuh, Indonesia pun ikut terkontraksi. Apa yang dilakukan Sri Mulyani saat itu? Ia mengambil langkah luar biasa. APBN dijadikan senjata utama melawan pandemi. Belanja negara dinaikkan besar-besaran, defisit anggaran diperlebar, dan fokus utama diarahkan pada kesehatan serta bantuan sosial. Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga berinovasi di pasar global. Pada April 2020, Indonesia menerbitkan obligasi global senilai 4,3 miliar dolar. Salah satunya berjangka waktu 50 tahun. Pertama kalinya, Asia berani menerbitkan obligasi dolar sepanjang itu. Ini menunjukkan bahwa investor percaya dengan Indonesia, meskipun dunia sedang panik. Berkat kebijakan-kebijakan itu, ekonomi Indonesia memang sempat minus di tahun 2020, tapi tidak sedalam dengan negara lain. Dan pada pertengahan 2001, ekonomi kita sudah kembali ke level pra-pandemi. Itu adalah pencapaian yang hanya diraih segelintir negara di dunia. Setelah pandemi mulai reda, datang lagi ujian baru. Kali ini akibat perang di Ukraina dan gangguan rantai pasok global. Harga pangan dan energi melonjak tinggi, dunia masuk ke arah inflasi tinggi. Ancaman paling nyata di Indonesia adalah harga BBM dan listrik. Jika dibiarkan naik terlalu tinggi, rakyat kecil akan terpukul. Sri Mulyani kembali mengambil langkah berani. Subsidi energi dinaikkan besar-besaran. Dari sekitar 152 triliun menjadi lebih dari 500 triliun. Langkah ini memang membuat APBN tertekan, tapi efeknya terasa langsung oleh masyarakat. Harga BBM tidak melonjak setinggi negara lain. Daya beli rakyat tetap terjaga dan inflasi bisa dikendalikan. Di sisi lain, ia tidak lupa menjaga kesehatan anggaran. Ketika harga komoditas naik, penerimaan negara meningkat dan ia gunakan untuk mengurangi defisit. Dari yang sempat 6% PDB di tahun 2020, defisit berhasil ditekan menjadi sekitar 4,5% di tahun 2022. Selain itu, ia mendorong reformasi pajak dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ada penyesuaian PPN, pengenalan pajak karbon, dan langkah-langkah lain agar penerimaan negara lebih kuat ke depan. Hasilnya, ekonomi Indonesia bisa melewati masa-masa sulit ini dengan relatif lebih baik dibanding dengan banyak negara lain. Kalau kita lihat dari semua krisis tadi, ada satu benang merah. Sri Mulyani selalu berdiri di garis depan. Dari krisis global 2008, kasus Bank Senturi, pandemi COVID-19, hingga gejolak harga energi. Ia selalu menjadi orang yang harus mengambil keputusan sulit. Tidak semua keputusannya populer, tidak semua diterima semua pihak. Tapi satu hal yang jelas, ia berani memikul tanggung jawab. Dan itulah yang membuat namanya tetap dikenang, meskipun badai demi badai datang silih berganti.
APBN sebagai perisai rakyat. Sri Mulyani sering menyebut APBN sebagai shock absorber. Bahasa gampangnya, APBN itu seperti perisai yang dipakai untuk melindungi rakyat saat badai datang. Ketika krisis global 2008 berguncang, atau saat pandemi COVID-19 melanda, APBN jadi alat utama untuk menyerap guncangan. Anggaran negara tidak kaku, tapi dipakai fleksibel sesuai keadaan. Contoh nyata adalah saat pandemi. Biasanya, defisit APBN dibatasi maksimal 3% dari PDB. Pada saat darurat, Sri Mulyani berani memperlebar defisit hingga sekitar 6%. Tujuannya jelas, agar negara punya cukup uang untuk belanja darurat, menyelamatkan rumah sakit, memberikan bansos, dan membantu dunia usaha. Dan terbukti, langkah ini berhasil. Indonesia bisa melewati pandemi tanpa kolaps, bahkan jauh lebih baik dibanding dengan negara lain, yang defisitnya sampai belasan persen PDB. Bansos dan subsidi untuk melindungi rakyat. Bagi Sri Mulyani, APBN bukan sekedar kumpulan angka di kertas. Baginya, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat kecil. Saat pandemi 2020, Kementerian Keuangan di bawah pimpinannya menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk berbagai program. Bantuan sosial tunai, subsidi upah bagi pekerja, kartu pekerja, dan mereka yang kehilangan pekerjaan, BLT desa, hingga subsidi listrik dan internet. Semua itu agar rakyat tidak jatuh lebih dalam di tengah kesulitan. Contoh lain adalah tahun 2022 ketika harga minyak dunia melonjak akibat perang di Ukraina. Ancaman terbesar bagi rakyat adalah harga BBM dan listrik yang bisa naik tinggi. Apa yang dilakukan Sri Mulyani? Ia minta izin ke DPR untuk menambah subsidi energi sekitar 24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara ratusan triliun rupiah. Hasilnya, harga BBM dan listrik bisa ditahan, inflasi terkendali di sekitar 3,9% dan daya beli rakyat tetap terjaga. Memang, beban subsidi jadi membengkak, tapi bagi Sri Mulyani itu wajar. Katanya, APBN harus melindungi rakyat lebih dulu. Reformasi pajak dan dorong investasi di balik kebijakan yang terlihat populis seperti bansos dan subsidi. Sri Mulyani tetap konsisten melakukan reformasi jangka panjang. Salah satu fokusnya adalah pajak. Tahun 2016, ia menggulirkan program tax amnesty. Program ini berhasil membuat masyarakat melaporkan harta mereka hingga mencapai 4.000 triliun. Dampaknya, penerimaan negara bertambah dan kepatuhan pajak meningkat. Lalu pada tahun 2001, ia meluncurkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan ini menyederhanakan tarif pajak penghasilan, menaikkan PPN jadi 11%, dan bahkan memperkenalkan pajak karbon. Tujuannya jelas, memperluas basis penerimaan negara agar lebih kuat dan berkelanjutan. Dari sisi investasi, Sri Mulyani juga mendorong berbagai insentif fiskal. Ada tax holiday, ada subsidy dedication untuk riset dan pendidikan vokasi, hingga dukungan pada Omnibus Law Cipta Kerja. Semua itu diarahkan agar investor, baik dari dalam maupun luar negeri, merasa lebih percaya diri menanamkan modalnya di Indonesia. Menjaga kepercayaan investor, strategi penting lainnya adalah menjaga kredibilitas Indonesia di mata pasar. Bagi Sri Mulyani, menjaga kepercayaan investor sama pentingnya dengan menjaga kepercayaan rakyat. Ia disiplin sekali dalam mengelola utang. Memang, Indonesia berutang untuk membiayai pembangunan, tapi ia memastikan utang itu produktif dan tetap dalam batas aman. Transparansi APBN dijaga, komunikasi dengan pasar rutin dilakukan. Tidak heran, lembaga peringkat internasional memberi Indonesia status investment grade. Ekonom INDEF, Fadil Hasan, pernah mengatakan bahwa Indonesia tetap menarik bagi investor asing berkat kredibilitas kuat dari Sri Mulyani dalam menjaga fiskal tetap hati-hati. Bahkan ketika pandemi memaksa pemerintah mengambil utang besar, Sri Mulyani tidak gegabah. Ia melakukan verifikasi pembiayaan. Dari samurai bos di Jepang, global sukuk untuk pasar Timur Tengah, hingga pinjaman bilateral. Dengan begitu, biaya utang ditekan dan risiko bisa dibagi ke banyak sumber. Langkah ini membuat Indonesia jarang mengalami gejolak mata uang dan pelarian modal besar-besaran. Investor percaya karena tahu ada tangan dingin Sri Mulyani yang memegang kendali keuangan negara. Pada 8 September 2025, Sri Mulyani Indrawati resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet oleh Prabowo Subianto. Pencopotan ini mengejutkan banyak pihak karena Sri Mulyani selama ini dianggap salah satu menteri paling berprestasi dan berpengaruh. Ia termasuk di antara 5 menteri yang diganti pada reshuffle tersebut, yang berlangsung beberapa hari setelah gelombang demonstrasi besar-besaran melanda berbagai kota di Indonesia pada akhir Agustus 2025. Lantas, mengapa Sri Mulyani dicopot? Latar belakangnya tak lepas dari krisis politik dan sosial yang memanas saat itu.
Sejak pertengahan Agustus tahun 2025, terjadi unjuk rasa massal menentang perilaku elit politik dan kesenjangan ekonomi. Pemicu langsungnya adalah terungkapnya kenaikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR menjadi 50 juta per bulan, hampir 10 kali lipat upah minimum Jakarta, yang dianggap tidak sensitif di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Demonstrasi yang awalnya damai berubah rusuh setelah ada korban tewas dari pihak demonstran pada awal September. Amarah publik pun meluas menjadi protes terhadap biaya hidup tinggi, ketimpangan, dan dugaan korupsi pejabat. Sebagai simbol tim ekonomi pemerintah, Sri Mulyani ikut menjadi sasaran kemarahan sebagian demonstran. Puncaknya, rumah dinasnya di kawasan Tangerang dijarah massa pada 31 Agustus tahun 2025. Insiden penjarahan ini menggambarkan betapa kuatnya sentimen anti pemerintah di akar rumput saat itu. Presiden Prabowo menghadapi tekanan hebat untuk meredakan situasi. Di satu sisi, ia mengambil langkah populis membatalkan tunjangan DPR dan menunda perjalanan dinas pejabat ke luar negeri sebagai respon tuntutan massa. Namun, tekanan politik terus meningkat, sehingga Presiden memutuskan melakukan reshuffle kabinet kilat untuk menunjukkan respon tegas atas krisis tersebut. 5 menteri dicopot, termasuk Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan Budi Gunawan, Menteri Polhukam, yang dianggap terkait isu ekonomi dan keamanan yang diprotes publik. Sri Mulyani sendiri mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Pencopotan berlangsung mendadak. Reuters melaporkan bahwa Sri Mulyani baru mendapat kabar sekitar 1 jam sebelum pelantikan penggantinya. Pagi 8 September tahun 2025 itu, ia sedang memimpin rapat internal Kementerian Keuangan ketika telepon dari istana mengabarkan bahwa posisinya akan digantikan dalam hitungan menit. Tak lama kemudian, Purbaya Yudi Sadewa, seorang ekonom yang menjabat ketua lembaga penjamin simpanan, dipanggil ke istana dan dilantik sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Sri Mulyani. Purbaya Yudi Sadewa dikenal dekat dengan lingkaran Prabowo dan dinilai lebih sejalan dengan visi ekonomi Presiden yang menjanjikan percepatan pertumbuhan hingga 8% per tahun. Penggantian Menteri Keuangan ini sontak memicu gejolak di pasar keuangan. Pada hari itu, IHSG indeks harga saham gabungan anjlok sekitar 1,3% dan tutup di level terendah dalam beberapa bulan. Nilai rupiah di pasar forward juga melemah sekitar 1,1%, menyentuh titik terlemah sejak Mei. Pelemahan pasar mencerminkan kekhawatiran investor atas arah kebijakan ekonomi selanjutnya tanpa kehadiran figur sekelas Sri Mulyani. Sejumlah analisis dan ekonom terang-terangan menyuarakan kecemasan atas percepatan ini. Jason Tufey, ekonom dari Capital Economics, mengatakan bahwa dicopotnya Sri Mulyani yang dihormati pasar menimbulkan kekhawatiran Presiden Prabowo akan melonggarkan disiplin fiskal pasca tekanan demonstrasi. Risiko ke depan adalah defisit anggaran bisa membengkak di atas batas 3% PDB dan bank sentral ditekan mendanai program pemerintah, skenario yang membuat investor was-was. Analisis lain mempertanyakan apakah Menteri Keuangan baru ini bisa menutup biaya program populis seperti program makan gratis tanpa mengganggu stabilitas fiskal. Dari sisi politik, langkah Prabowo mencopot Sri Mulyani dipandang sebagai upaya memenuhi desakan massa sekaligus konsolidasi pemerintahannya. Demonstrasi besar akhir Agustus 2025 dianggap akumulasi kekecewaan publik atas masalah ekonomi yang tak kunjung tertangani. Sri Mulyani, meski pribadi berintegritas, tetap menjadi bagian dari golongan elit yang dikritik. Reshuffle ini juga mengirim sinyal bahwa Presiden merespon aspirasi rakyat dengan mengorbankan pejabat tinggi. Namun, sejumlah pengamat mencatat ada konflik visi ekonomi antara Prabowo dan Sri Mulyani di balik itu. Sumber internal mengungkapkan bahwa Prabowo sejak awal merasa pendekatan fiskal Sri Mulyani terlalu konservatif dan menghambat ambisi pertumbuhan tinggi. Prabowo pernah mengatakan Indonesia bisa berutang lebih untuk mengejar pembangunan, sedangkan Sri Mulyani teguh memegang batas defisit 3% PDB demi stabilitas. Perbedaan prinsip inilah yang diduga turut berkontribusi pada keputusan Prabowo mengganti penjaga lama fiskal dengan sosok baru yang lebih seirama dengan agenda ekspansifnya. Bagi Sri Mulyani sendiri, pencopotan mendadak ini menandai akhir pengabdiannya sebagai Menteri Keuangan setelah total hampir 15 tahun. Dalam pidato perpisahan di upacara handover ke Menteri Keuangan, ia menyampaikan rasa bangga telah mengabdi dan menitipkan pesan agar Kementerian Keuangan tetap menjaga disiplin, integritas, dan melayani rakyat. Banyak kalangan menilai, meski tidak lagi di kabinet, legasi Sri Mulyani akan bertahan. Kebijakan-kebijakan yang telah ia letakkan pondasinya kemungkinan akan diteruskan demi kebaikan ekonomi Indonesia jangka panjang.
Kisah Sri Mulyani Indrawati dari mengawal ekonomi di tengah berbagai krisis hingga berakhir dengan pencopotan dramatis memberikan beberapa pelajaran berharga. Pertama, krisis akan selalu datang silih berganti, dan saat genting dibutuhkan figur pemimpin yang teguh, berintegritas, dan berpijak pada akal yang sehat. Sri Mulyani menunjukkan bahwa dengan keteguhan prinsip dan kerja keras, badai sebesar apapun dapat dilalui tanpa membuat kapal karam. Kedua, benturan antara kebijakan ekonomi dan tekanan politik adalah hal yang kerap terjadi. Pencopotannya mengingatkan kita bahwa keputusan ekonomi yang rasional kadang berbenturan dengan desakan politik populis. Disinilah pentingnya komunikasi dan keseimbangan antara keduanya. Terakhir, perjalanan karir Sri Mulyani menginspirasi bahwa pengabdian dan profesionalisme akan meninggalkan jejak positif meski tak selalu dihargai seketika. Jika Sri Mulyani bisa bertahan dan memberi sumbangsih melalui berbagai krisis besar, kita pun bisa menghadapi tantangan hidup dengan ketangguhan dan keberanian.